Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul di acara kita nggak berkumpul ya, kita bertemu lah setidaknya bertatap muka secara online itu di kegiatan kita sehari-hari, yaitu Kultum ya. Ya, untuk kali ini entah kenapa ini masih ada sedikit kaitannya dengan Kultum yang kemarin ya, dengan Kultum saya yang kemarin. Kemarin kan kalau nggak salah kita membahas tentang sedikit surat Al-Kahfi, yang di situ sedikit membahas tentang fitnahnya Dajjal, itu kan, dan apa aja fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal gitu. Dari sudut pandang kita ambil kandungan secara menyeluruh surat Al-Kahfi. Nah, untuk Kultum kali ini kita bahas doanya. Gitu ya, kita bahas doanya. Itu doa yang mewakili semua keinginan kita di dunia maupun di akhirat. Doanya apa? Ini doa yang insya Allah kita baca di setiap tasyahud ya, di setiap tasyahud sebelum salam gitu. Dan semoga aja dengan setelah kita mengetahui kayak arti gitu atau misalnya kandungan dari doanya ini, semoga aja kita nggak lupa lagi gitu ya, untuk terutama saya juga untuk mendawamkan doa ini setiap salat gitu sebelum salam. Tuh. Bahkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum fas'alu bi arba'in. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Tuh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya dari Anas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kita bahasnya. Ini redaksinya mungkin ada juga yang akhirnya menyebutkan azabil qabr dulu atau azabu jahannam dulu gitu, tapi yang saya dengarkan dari ini juga saya ambil juga, saya kutip dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat di YouTube ya. Jadi silahkan dicari. Itu ini. Jadi judulnya adalah 4 doa yang mewakili semua keinginanmu di dunia dan di akhirat ya. Semua keinginan kita di dunia dan di akhirat yang tadi. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam, wa min azabil qabr, dan dari azab siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ketika semasa hidup ataupun setelah meninggal, dan dari wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari dahsyatnya gitu atau kejamnya fitnah al-masih ad-dajjal gitu. Jadi nah kemarin dibahas sedikit tentang bukan tentang dajjalnya sih, tentang fitnahnya ya gitu. Nah, ini kita bahas tentang doanya. Jadi kenapa sih doa ini gitu? Bahkan Rasulullah ini ya, jadi benar-benar kayak sangat menganjurkan kita membaca doa ini itu di setiap sholat gitu ketika tasyahud. Bahkan salah satu ulama itu ada yang akhirnya kayak mewajibkan doa ini tuh di setiap sholat gitu. Jadi ketika ulama itu mungkin ini harus dicari sih emang namanya, saya ragu-ragu gitu. Cuman Ustaz tadi menyebutkan dari Imam Nawawi yang mengambil riwayat dari Imam Pawus gitu. Cuman ini memang harus dicari. Setelah itu jadi ada seorang ulama yang menekankan pentingnya doa ini sama anaknya itu. Akhirnya ketika ulama tersebut itu nanya sama anaknya, kamu udah baca doa ini belum gitu kan? Setelah selesai, anaknya itu setelah selesai sholat, kamu udah baca doa ini belum gitu? Terus anaknya bilang belum gitu. Nah terus akhirnya suruh diulangi lagi gitu ya. Jadi sama bapaknya suruh diulang lagi tuh gitu doanya.
maksudnya sholatnya gitu, akhirnya jadi doa ini tuh suruh dibaca gitu di dalam sholatnya. Begitu. Jadi saking pentingnya gitu doa ini. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Itu siapa sih? Apa sih neraka jahanam itu? Jadi kalau misalnya kita urutkan mungkin ya dari yang terendah gitu sampai kayak terendah siksaannya sampai kayak tersyadid gitu siksaannya. Itu maka itulah neraka jahanam gitu yang paling syadid gitu siksaannya. Itu ditempati oleh orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Tapi ada juga loh orang-orang kafir, orang munafik dan juga orang-orang yang beriman yang cuma imannya itu cuma di bukan iman kali, orang-orang yang mengaku Islam. Itu yang mana keislamannya itu cuma di lisannya aja, tapi di hatinya enggak. Itu maka itu orang-orang munafik. Itu ya. Nah, ketika kita baca doa ini, mungkin sekilas ya udah kita cuman kayak berlindung dari azab neraka jahanam gitu. Padahal ketika akhirnya kita baca doa ini, apalagi ketika kita dawamkan ya selalu membaca doa ini. Jadi sebenarnya makna atau kandungan dari doa ini tuh nih. Jadi ketika Allah akhirnya melindungi kita dari azab jahanam, maka Allah melindungi kita dari sebab-sebab yang membuat kita masuk ke neraka jahanam. Itu ya. Jadi ketika akhirnya Allah melindungi kita dari azab neraka jahanam, maka Allah juga melindungi kita dari sebab-sebab yang akhirnya membuat kita masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik gitu ya, masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah. Itu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi pertama dari orang munafik dulu deh gitu. Dari orang munafik. Itu kan munafik tuh orangnya. Gitu kan. Itunya tuh nifak. Perbuatannya itu nifak. Gitu. Apa sih ciri-ciri orang munafik? Kita tahu ya ciri-ciri orang munafik yang 3 itu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kan kalau misalnya haddatsa di situ ada tasydidnya. Idza haddatsa kadzaba. Di situ ada tasydidnya berarti emang setiap dia berbicara gitu ya. Ya jadi setiap dia berbicara dia selalu berbohong. Gitu. Jadi atau kebanyakan dari perkataannya dia itu nggak bisa dipercaya. Gitu saking banyaknya bohongnya itu daripada jujurnya. Gitu. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji mengingkari, termasuk yang menganggap enteng gitu janjinya tuh. Ya udah nanti ya jam 3 gitu. Ternyata nggak ada gitu kan. Jadi pokoknya janji itu kayak udah enteng aja di mulut dia gitu kan. Gitu. Jadi kayak dia nggak ngerasa gitu kalau misalnya ketika akhirnya kayak gitu, misalnya dia banyak berjanji terus akhirnya dia juga mengingkari gitu. Jadi kayak janjinya tuh udah nggak dianggap gitu. Udah nggak dianggap gitu kalau misalnya dia mengingkari gitu. Terus sama wa idza tumina khana, dan ini yang paling parah sih. Dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Nah, untuk supaya kita terhindar gitu dari hal-hal ini. Jadi benteng kita, doa itu kan benteng ya, benteng dari benteng yang melindungi orang muslim gitu. Nah, itu benteng kita dari semua itu doa ini. Gitu ya. Jadi semoga dengan doa ini akhirnya Allah melindungi kita itu dari lisan-lisan yang emang selalu berbohong. Gitu. Dari lisan kita yang akhirnya menganggap janji itu enteng gitu. Dan dari maksudnya semoga Allah tuh menjaga kita juga ketika akhirnya kita dilimpahi amanah gitu. Semoga akhirnya kita jadi benar-benar gitu dalam menjalankan amanah ini. Gitu, itu doanya. Ya. Itu tadi. Jadi yang pertama, Allah melindungi kita dari sebab-sebab yang memang membuat kita itu terjerumus ke dalam neraka jahanam. Di sifat nifak. Yang kedua dari dosa besar. Apa dosa besar? Syirik. Itu udah pasti. Syirik, membunuh, berzina, itu udah pasti ya. Itu udah pasti udah jadi dosa besar gitu. Dan emang ya dosa besar balasannya apa gitu kan? Dosa besar itu kalau misalnya akhirnya pelakunya nggak bertobat, itu dia balasannya neraka jahanam. Gitu ya. Jadi dengan doa ini
Begitu dengan doa ini ketika akhirnya kita benar-benar panjatkan dengan sungguh-sungguh gitu, dengan apalagi kita dalam keadaan yang emang melakukan ibadah gitu. Semoga Allah akhirnya jadi memberikan kita perlindungan dari azab neraka jahanam ini. Neraka jahanam ini kalau misalnya kita lemparkan batu di atasnya itu, kalau misalnya kita lemparkan batu di atas sampai ke dasar nerakanya itu butuh waktu sekitar 70 tahun. Tuh butuh waktu sekitar 70 tahun dari perjalanannya itu ke dalam neraka itu. Terus habis itu kita kayak dicelup-celup gitu lah. Itu nauzubillah ya. Itu kayak gitu sih perumpamaannya tadi yang saya dengar gitu. Jadi kayak dicelup-celup. Jadi setelah akhirnya dicelup ke neraka, terus kita diangkat lagi sampai kayak ketika kulit kita mendidih itu, kulit kita mendidih, terus habis itu diangkat lagi, terus kulit kita kembali lagi nih ke sehat lagi, dicelup lagi itu sampai akhirnya benar-benar kita alhamdulillah sampai orang yang emang dicelupkan itu orang yang dicelupkan itu akhirnya merasakan sakit yang benar-benar. Terus yang keduanya, oh iya, ada satu yang terlupa, yaitu fitnah. Apa sih itu fitnah? Jadi fitnah itu bisa diartikan dengan dua. Pertama, sesuatu yang menarik hati. Kenapa bisa jadi fitnah ya? Sesuatu yang menarik hati, contohnya harta anak-anak, kekayaan, pokoknya gitu ya. Itu semuanya, ilmu itu juga semuanya itu suatu hal yang menarik. Nah, itu bisa jadi fitnah. Itu berarti ujiannya dari situ. Itu ya, ujiannya dari situ, anak-anak ujian itu bisa jadi fitnah gitu kan, harta ujian itu bisa jadi fitnah. Gitu. Bisa juga hal-hal negatif yang terkait dengan aktivitas kita. Jadi orang lain yang kerjakan, tapi kita yang kena gitu. Jadi kayak orang lain yang ngerjain suatu hal yang buruknya atau misalnya maksiatnya, tapi kita juga yang kena gitu ya. Orang lain kerjain, tapi kita yang kena, nauzubillah. Nah itu juga fitnah. Gitu. Nah ini yang kedua nih, yaitu fitnah ketika kita hidup. Fitnatul mahya, ketika kita hidup. Jadi segala sesuatu hal yang menarik hati kita itu bisa jadi fitnah. Yaitu fitnah kehidupan. Segala ujian kehidupan yang menjadi beban, gitu ya. Segala ujian kehidupan yang menjadi beban. Tapi masalah itu menarik gitu bagi kita. Itu kan? Kayak sehat, anak-anak gitu, terus kayak ya pokoknya semuanya deh yang kemarin yang saya sebutkan itu kan ada agama, kekayaan, ilmu, kekuasaan, gitu ya. Itu semuanya itu bisa jadi fitnah. Yang kedua, fitnah itu bisa berarti konotasinya bisa berarti negatif, bisa berarti positif gitu. Tapi kalau nggak kita kerjakan, jadi gini. Jadi gini sih, kalau misalnya perumpamaannya itu seperti ini. Jadi ujian yang diberikan kepada orang lain gitu. Namun kita diminta untuk mengambil pelajaran. Nah, itu juga fitnah juga ternyata. Itu disebut fitnah juga, fitnah untuk kita. Gitu. Jadi ujian yang diberikan kepada orang lain, namun kita diminta untuk mengambil pelajaran. Misalnya kekuasaan. Misalnya kita ngeliat akhirnya orang lain itu tuh korupsi gitu ya. Terus kita ngeliat dia akhirnya dimasukin ke dalam penjara. Gitu. Nah, kita tuh diminta untuk mengambil pelajaran dari situ. Ya, jadi kita diminta untuk mengambil pelajaran dari situ. Supaya akhirnya kita tidak ikut gitu melakukan pekerjaan itu. Itu juga fitnah juga. Itu tadi ya fitnatul mahya, terus yang udah gitu dia dibarengi dengan fitnatul mamat gitu kan. Jadi fitnatul mahya emang ketika kita menjalani kehidupan itu tadi segala sesuatu yang emang menarik hati kita, tapi ternyata itu jadi beban juga. Itu bisa jadi fitnah. Terus sama fitnatul mamat, bahkan ketika akhirnya orang yang meninggal aja dia tetap aja disebut-sebut ya. Itu aibnya itu tuh fitnah juga itu. Makanya akhirnya kita memohon pada Allah agar jangan sampai gitu, agar jangan sampai kita kena dari fitnah-fitnah ini. Alhamdulillah. Nah, terus fitnah ya siksa kubur itu tadi ya. Siksa kubur, aduh, kayaknya saya melewatkan poin-poinnya. Jadi tadi azab jahanam itu tadi ya. Jadi ketika akhirnya kita berlindung dari fitnah dari azab neraka jahanam, maka Allah pun akhirnya akan melindungi kita dari sebab-sebab yang memasukkan kita kepada neraka jahanam. Yang kedua itu fitnah siksa kubur.
fitnah kubur, yang mana ini bentukannya gini. Jadi ini tuh kayak kita lagi tidur, ya itu perumpamaannya sih tadi ya. Jadi ketika kita lagi tidur, terus kita mimpi buruk misalnya. Misalnya kita lagi tidur mimpi buruk, kita ketemu pocong gitu misalnya, atau nggak sih apa gitu ya, hantu gitu. Itu jadi kayak kita kan takut banget gitu ya, kita takut banget, tapi kita nggak bisa bangun. Nah itu kan menyiksa banget. Nah gitu, jadi perumpamaan itu. Jadi ketika akhirnya nanti seseorang itu diberi siksa kubur, mungkin selain dari yang dihimpit itu tadi ya, dihimpit dan lain sebagainya gitu, yang akhirnya kita tahu siksa kubur, termasuk juga ditampakkan di neraka gitu. Maksudnya ditampakkan dia itu kayak pemandangan neraka. Gitu. Kita yang ngelihat dalam tidur aja, ngelihat hantu dalam tidur aja terus kayak susah bangun, itu kan benar-benar menyiksa. Apalagi ketika nauzubillah akhirnya seseorang itu ditampakkan bagaimana pemandangan neraka. Itu kan. Itu nanti ada di akhirat, akan ada orang-orang yang setengah-setengah. Jadi kebaikannya itu setengah gitu ya, atau misalnya kayak amal baiknya itu pahala ya pokoknya setengah gitu, terus dosanya itu setengah. Jadi kayak dia di antara surga dan neraka gitu. Dia bisa melihat pemandangan surga tuh bisa gitu. Tapi dia nggak mau ngelihat, dia nggak bisa melihat pemandangan neraka, tapi bisa ngedengar suaranya aja. Kayak gitu, saking nggak kuatnya gitu kalau misalnya ngelihat gitu. Itu pemandangan neraka. Kayak gitu. Ya itu contoh-contoh siksa kubur tuh kayak gitu. Jadi benar-benar ditampakkan gitu neraka itu seperti apa. Itu siksa kubur. Orang-orangnya termasuk yang tadi juga ya, orang-orang yang maksudnya yang siksa kubur itu termasuk yang tadi, yang munafik dengan yang orang-orang yang melakukan dosa besar. Tuh, terus yang terakhir adalah siksa atau fitnah Dajjal. Itu fitnah yang paling besar, yang mana sudah saya pernah sampaikan fitnahnya apa saja ya, dan alhamdulillah semoga kita maksudnya tidak sampai ke zaman di mana Dajjal itu ada. Itu walaupun mungkin tanda-tandanya sudah muncul ya, tanda-tandanya sedikit maksudnya sudah muncul sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah maksudnya jangan sampai kita terkena dengan fitnahnya Dajjal, atau bahkan kayaknya nggak mau deh zaman aja nggak mau gitu sama Dajjal gitu. Ya, cukup sekian. Mohon maaf kalau tidak tersusun atau tidak sistematis. Ya, ini dadakan juga tadi. Ini dadakan juga disiapinnya. Jadi kita akhirnya semoga dari yang sedikit ini bisa membantu. Mungkin kalau misalnya ini kayak cuman dasarnya aja ya, ini cuman dasarnya aja, dan ini cuman satu kutipan gitu yang saya lihat dari videonya Ustadz Adi Hidayat di YouTube. Mungkin akan lebih seru lagi dan akan lebih mengena lagi, akan lebih menyentuh hati lagi kalau misalnya memang Anturna benar-benar lihat video aslinya gitu ya di YouTube, atau ceramah aslinya di YouTube gitu. Jadi itu saja. Ya, itu akan menyentuh hati kalau misalnya emang benar-benar akhirnya Anturna ngelihat yang asli, bahkan kayak lengkap gitu, dalam satu pertemuan itu lengkap gitu, jadi kayak ayat-ayatnya atau apa saja, hadis-hadisnya dan lain sebagainya itu kan disebutkan di sana gitu. Ini cuman dasar aja kali ya, atau kayak pancingan gitulah ibaratnya. Ya, jazakumullahu khairan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.